Desa Saitniguta. Desa Saitniguta adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Lumban Purba, tepatnya Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Lembanga Sundutan, Provinsi Sumatera Utara. Jarak tempuh antara desa ke kota kira-kira kurang lebih sekitar 30 menit jika kita memakai kendaraan bermotor, baik itu kereta, baik itu mobil. Mayoritas etnik yang ada di desa Saitniguta ini adalah etnik Batak Toba. Tetapi ada juga etnik yang berimigrasi ke tempat desa ini, tepatnya ke desa Saitniguta, yaitu etnik Nias. Nias sudah hampir banyak menempuhi desa Saitniguta dan bertempat tinggal di desa Saitniguta dan memiliki perkebunan di desa Saitniguta. Karena kebiasaan masyarakat yang ramah pada desa Saitniguta, dan maka oleh sebab itu masyarakat yang ada di desa Saitniguta ini menerima pendatang baru atau etnik baru yang ada dalam desa Saitniguta. Karena pada masyarakat desa Saitniguta adalah tamu adalah orang yang sangat istimewa dan memang harus dihargai. Desa ini terletak di bagian bukit yang sangat tinggi dan terdapat beberapa hutan bendung yang masih hijau. Bahkan di balik pepohonan sana ada pegunungan, dan pegunungan itu dibuat oleh masyarakat desa sebagai penambahan mata pencarian mereka, karena dari bukit tersebut atau dari pegunungan tersebut mereka dapat mengolah batu dan untuk dibuat untuk kegiatan proyek atau pembangunan jalan-jalan pedesaan. Desa Saitniguta ini sangat sejuk karena dikeliling oleh pegunungan. Oleh sebab itu pagi sore di daerah desa Saitniguta ini sangat sejuk dan dingin. Tetapi kalau pada siang hari, udara yang ada di desa Saitniguta ini lumayan panas. Sumber mata air yang banyak yang ada di desa ini dan ada sungai-sungai, sehingga membuat masyarakat pada desa Saitniguta tidak terlampaui oleh air atau tidak sulit dalam air. Oleh sebab itu masyarakat desa Saitniguta tidak kekurangan air bersih. Dengan beragam pepohonan yang ada di desa ini mengakibatkan dan adanya pegunungan membuat desa Saitniguta terasa sejuk dan terasa dingin. Aneka ragam tanaman-tanaman yang ada di desa Saitniguta seperti ini, pohon kopi, ini dia wortel, singkong, jagung, bunga kol. Jadi jagung termasuk masyarakat yang ada di desa Saitniguta tidak kekurangan berbagai bahan-bahan pokok untuk sehari-hari. Kita dapat melihat betapa luasnya lahan-lahan pertanian yang ada di desa Saitniguta. Oleh karena itu, di desa ini sangat nyaman dan sudah maju karena mereka ingin cepat-cepat mengembangkan wilayah desa. Nah, ini adalah tanaman tomat. Ini ubi jalar, dan ini juga ada cabai, bawang pre, ini ada kopi. Dan selain cabai, masyarakat yang ada di desa Saitniguta juga sudah banyak menanami seperti sayur-sayuran, sayur pahet, bunga kol, beragam yang ada di desa ini. Selain yang tanam-tanam yang ada di perkebunan seperti cabai, sayur-sayuran, di desa Saitniguta ini juga banyak tanami persawahan padi yang sangat begitu luas dapat kita lihat.
betapa sejuknya desa ini dan betapa murninya desa Said Nyuta yang penuh dengan kehijauan. Makanya desa Said Nyuta termasuk desa yang sangat sejuk. Nah, hari ini saya akan mendalami apa-apa saja potensi alam pemanfaatan tanam-tanaman yang ada di desa Said Nyuta, seperti bawang dayak, unik bule. Nah, ikutin saya terus ya. Ini adalah perjalanan saya menuju lokasi permukiman yang tidak jauh dari sekitar desa Said Nyuta. Ini adalah menuju perkebunan informan yang bernama Ibu Ermida Borupakpahan, di mana saya di sini akan mengeksplorasi tanaman yang bernama tumbuhan bawang dayak yang akan saya eksplorasi betapa pentingnya atau apa-apa saja manfaat tanaman dayak. Nah, kali ini informan Ibu Ermida Borupakpahan yang berumur 50 tahun hanya menemani saya hingga sampai ke permukiman perkebunan kopinya saja. Tetapi dia tidak akan menemani saya dalam proses pengambilan bawang dayak. Di perjalanan kali ini, jarak yang saya tempuh tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 15 menit, jadi tidak perlu menguras tenaga yang cukup. Jadi kalau dibilang bisa masih santai. Setelah sampai di permukiman, Bu Ermida menunjukkan bahwa saya akan mengeksplorasi bawang dayaknya sendiri karena Ibu Ermida sudah mempercayai saya. Dikarenakan Ibu Ermida ada urusan, nah kali ini saya ditinggal. Nah, saya akan mengeksplorasi tanaman bawang dayak yang ada di perkebunan Ibu Ermida Borupakpahan. Bawang dayak terdapat di dekat kopi dan ini yang disebut dengan bawang dayak. Proses pembuatannya, pertama kita mencabut rumputnya dulu. Dalam satu pokok seperti ini terdapat beberapa bawang dayak. Nah, ini hasil bawang dayaknya. Kali ini proses eksplorasi tanaman unik bule, saya tidak pergi ke permukiman informan yang jaraknya sangat jauh dari permukiman desa saya. Ini namanya unik bule. Unik bule ini hampir sama dengan kunyit biasa, tetapi perbedaannya kalau dalam unik bule itu ini fokus untuk pengobatan asam lambung, dan warna dari unik bule ini dia masih kuning-kuning muda, sedangkan dengan kunyit biasa yang untuk memasak dia kunyitnya terlalu melekat. Dan perbedaan satu lagi, kalau dalam kunyit biasa pokoknya itu lebih pendek, sedangkan dalam kunyit bule ini dia pokoknya lebih besar. Dan pada dasarnya unik bule ini terdapat di dekat pohon kopi atau di perkebunan kopi, dan kali ini gara-gara perkebunan kopi di daerah saya agak jauh, dan kali ini saya menemukan seorang warga yang ada di dekat perumahan saya, dan beliau menanam unik bule di belakang rumahnya. Dan alasannya dia menanam ini katanya karena ada anaknya yang sering mengalami asam lambung, dan supaya bisa dengan cepat untuk mengobati anaknya untuk pengobatan asam lambung dengan menggunakan unik bule. Nah, pertama mengambilnya dulu kita harus mencabut rumputan yang ada di dekatnya supaya kita lebih mudah dalam mencabutnya. Setelah kita sudah mengambil rumputnya, kita tinggal mencabut, dan ini hasilnya. Saya akan menunjukkan hasilnya. Ini hasil dari unik bule. Ini warnanya kuning-kuning muda, dan dia lebih besar-besar daripada kunyit biasa, seperti ini. Pokoknya ini hampir sampai 2 meter, sampai lebih 3 meter pun bisa.
pada kali ini karena saya sudah mengeksplorasi dan sudah mengambil tanam-tanaman yang bernama unik bule dan bawang dayak, dan proses pengambilannya sudah saya lakukan, dan kali ini saya akan mengolah atau membuat proses pengolahan tanaman unik bule dan bawang dayak sebagai pengobatan asam lambung dengan saya sendiri, karena saya sudah mewawancarai dan mereka membilang kepada saya akan mempraktikkannya sendiri. Nah, ikutin saya cara pembuatannya ya. Selanjutnya kita membuat proses pembersihan unik bule dengan bawang dayak. Ini bawang dayak dan ini unik bule. Pertama, kita harus mengupas unik bule terlebih dahulu. Mengupasnya tidak harus bersih, dan semua kulit-kulit unik bulenya harus dikupas dengan bersih. Dan nampak perbedaan dari kunyit bule dengan kunyit yang biasa untuk memasak. Kalau kunyit ini kuningnya masih kuning muda. Dan proses pembuatan untuk obat asam lambung ini uniknya harus yang memang betul-betul masih muda. Nah, setelah itu kita memotong daunnya 2 helai pun bisa, tetap, karena daunnya juga diperlukan dalam proses pengolahan unik bule dalam proses perebusan. Nah, dalam proses pembersihan kunyit bulenya sudah siap. Selanjutnya kita lanjut dengan mengupas daun dari bawang dayak, karena yang diperlukan dalam bawang dayak ini cuman bawang ini saja. Kalau kita memerlukan banyak, bisa banyak menggunakannya, tetapi kalau kita hanya segera memerlukan sekitar 2 gelas, kita memerlukan sekitar 2 atau 3 siung bawang dayak. Kita harus mengupas daunnya. Selesai dalam pembersihan, kita mencucinya dengan air. Pertama kita cuci daun. Kedua kita cuci kunyitnya dengan bersih dan tidak ada pasir-pasir atau tanah sedikit pun. Setelah itu kita cuci juga bawang dayaknya. Selesai itu, selanjutnya kita lanjut dengan proses pemarutan unik bulenya dengan halus. Kita terus memarut unik bulenya hingga benar-benar halus. Nah, proses pemarutan unik bulenya sudah selesai dan beginilah sehalusnya. Setelah itu, karena ini terlalu besar, kita masukkan ke dalam panci, kita belah jadi kecil dengan sampai 3 helai saja. Nah, dalam proses unik bule kita kurang satu lagi, yaitu kita menggunakan gula merah. Gula merahnya
kita iris-iris dengan halus-halus, tidak terlalu banyak. Dan ini untuk biar kita merebus unik bulenya tidak terlalu pahit untuk diminum. Nah, kira-kira segini sudah bisa untuk campuran unik bulenya. Nah, proses pembersihan dan pengirisan unik bule sudah selesai, tinggal kita proses memasaknya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita ambilnya ke bawang dayak. Bawang dayak cukup untuk 3 siung ini saja bisa mendapatkan sekitar 2 gelas. Kita iris tipis-tipis juga, dan perlu diingatkan kalau kita mengambil bawang dayak ini, kita harus mengambil bawang dayaknya yang lebih tua. Kita mengiris tipis-tipis. Kalau dalam perebusan bawang dayak ini kita tidak perlu memerlukan bahan lain, kita cukup menggunakan yang namanya, kalau di kampung saya namanya itu air tio atau yang disebut dengan dia, kita harus mengambil dari sumur. Dalam pengirisannya ini juga kita sama mengiris seperti mengiris bawang merah. Kira-kira bawang dayaknya sudah diiris seperti ini. Kita pindahkan ke dalam piring. Nah, sekarang selesai dalam pengirisan bawang dayak dan pemarutan unik bule dan bawang merahnya. Nah, sekarang kita tinggal proses perebusan. Dan ini sekarang unik bule yang sudah diparut, dan ini daun unik bulenya, dan ini gula merah. Nanti gula merah ini dimasukkan setelah unik bulenya setengah matang atau setelah sudah mendidih. Nah, ini bawang dayaknya. Pertama kita akan memproses pengolahan atau perebusan unik bule. Setelah kita sudah memasukkan unik bulenya ke dalam sebuah panci atau sering disebut dengan sebutan hudon, kita masukkan air secukupnya sesuai dengan takaran. Nah, kira-kira airnya sudah cukup. Sekarang kita taruh tambahkan sedikit
lagi airnya. Dan pertama-tama aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk terus. Dan setelah nanti setengah matang, kita memasukkan daun unik bule dan dicampur dengan gula merah yang sudah diiris-iris dengan tipis. Kegunaan gula merah ini dibuat supaya kalau kita meminum unik bulenya agar tidak terlalu pahit. Jadi ini sesuai dengan takaran juga, bisa juga tidak memakai gula merah, tetapi kebanyakan atau menurut informan kita harus memakai gula merah agar tidak terlalu pahit. Ini sudah setengah matang atau sudah mulai mendidih. Selanjutnya kita masukkan dengan 3 helai daun unik bule, dan selanjutnya kita masukkan gula merah. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk hingga benar-benar matang. Sekitar 10 menit lagi ini sudah matang. Nah, seperti ini disebut sudah matang dan kita tinggal mengangkatnya. Unik bulenya sudah matang dan kita mematikan gas. Kita simpan terlebih dahulu sebelum kita pindahkan ke gelas. Kita dinginkan terlebih. Kita meminumnya harus unik bulenya sekitar masih hangat-hangat kuku. Sekarang kita proses perebusan bawang dayak. Nah, ini bawang dayaknya sudah diiris-iris tadi. Dan ini yang dinamakan air tio atau yang disebut dengan air yang diambil dari sumur. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas stainless. Karena takaran dalam 3 siung bawang dayak itu, kita membuat 2 gelas air tio sesuai dengan takaran. Kalau 3 siung bawang dayak, kita harus membuat dengan 2 gelas air tio. Dan ini prosesnya juga kita merebus. Ini tidak dengan campuran apapun, tetapi kita menunggu sampai benar-benar matang. Nah, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Bawang dayak ini tidak memakai campuran apapun, cuman bawang dayak yang diiris dengan dimasukkannya air tio, dan setelah itu langsung diminum. Perebusannya kita harus menunggu sekitar kurang lebih dalam waktu 30 menit. Dan ini tidak perlu disaring ininya, bawang dayak yang sudah tipis-tipis kita. Tetapi kalau kita meminumnya, kita tidak memakannya. Hasilnya nanti jadi berwarna merah. Oke, baik, akhirnya proses pengolahan unik bule dan bawang dayak sebagai pengobatan asam lambung pada etnik Baketak Toba, Kecamatan Blok Sanggul, Desa Said Nita sudah selesai. Dan ini unik bule yang sudah diolah, atau sekarang unik bule ini sudah siap dalam proses untuk disajikan, dan ini siap diminum
untuk orang yang dalam penyakit asam lambung. Dan selanjutnya ini bawang dayak yang sudah siap dalam proses pengolahannya, dan ini juga sudah siap dalam proses penyajian dan tinggal untuk diminum kepada orang-orang yang dalam penyakit asam lambung. Oke, sekian dari hasil penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat bagi orang-orang yang belum mengetahui kegunaan dari kunyit bule dan asam bawang dayak sebagai pengobatan asam lambung. Terima kasih.